Halo Sobat Ngumin, apa kabar? Kemarin sudah live, kemudian 3 hari yang lalu udah live, sekarang konten dulu. Nah, sebenarnya aku agak bingung karena perkembangannya tidak terlalu banyak, tapi ada tetap yang menarik. Tapi menariknya ini agak menyedihkan, jangan terkejut ya. Ini soal Emil Martinez, jeng jeng. Inter Milan telah melakukan penawaran sejumlah 15 juta untuk pahlawan Piala Dunia dari Argentina. Ditolak, dan ini bukan sekedar ditolak, tapi ditolak mentah-mentah. Aku terus terang nggak bisa berkata-kata ya. Emiliano Martinez baru saja terpilih sebagai kiper terbaik Piala Dunia, menjuarai Piala Dunia. 15 juta Pak, umurnya baru 30 tahun. Aduh. Kalau terus terang aja menurutku ya, kalau kita bisa mendapatkan Dibu Martinez atau Emiliano Martinez ini seharga 25 atau 20 itu sudah murah. Apalagi setauku yang aku baca kontrak dia itu baru berakhir 2027, ini baru 2023. Itu masih berapa? Masih 4 tahun lagi. Gak mungkin lah diterima 15 juta. Mungkin 30 juta pun itu masih ada kemungkinan ditolak. Aduh, jadi kadang-kadang aduh, Marotta ini kayak emak-emak juga sih nawarnya. Anyway, kalau penawaran Inter belum di sekitar angka 25 ke atas, nggak usah berharap deh. Di sisi lain, ini ada berita yang cukup bagus tentang Jan Sommer. Nah, Jan Sommer kabarnya sudah memiliki persetujuan prinsip dengan Inter. Dia sudah mau ke Inter. Gajinya kabarnya berapa kemarin aku bilang itu 3,5 juta apa 2,5 juta. Kemudian dia merasa kesal karena Bayern Munchen kayak mengulur-ulur waktu. Bayern Munchen ini masalahnya dia Neuer kan belum bisa bermain dalam waktu dekat. Sebenarnya mereka sudah merencanakan untuk Mamardashvili, tapi entah kenapa pembicaraan mereka dengan Valencia stuck. Di awal mereka sangat confident bahwa mereka bisa mendapatkan si Mamardashvili, tapi ternyata perkembangannya agak mengejutkan. Apakah harganya yang nggak cocok atau gimana? Sehingga dulu aku sempat bilang bahwa pembicaraan antara Inter dan Bayern Munchen itu sangat positif tentang Jan Sommer. Bahkan waktu itu Inter menawar cuma 4 juta, memang masih ditolak waktu itu sama Bayern Munchen, tapi tetap auranya itu positif. Jadi perkiraanku ya mungkin 4,5 atau 5 juta itu bisa didapat. Tapi ternyata sekarang begini. Nah, kemudian Jan Sommer merasa kesal, kabarnya agennya Jan Sommer sudah berusaha mengepush kepada manajemen Bayern. Aku pengen dijual ke Inter gitu sih. Kalau Inter sih kayaknya mentok 5 juta. Nah, ada berita dari Twitter di Inter Extra. Kawan-kawan pasti tahu Inter Extra ya. Ini salah satu Twitter pendukung Inter yang lumayan sering salah, sering benar juga. Nah, katanya negosiasi antara Inter dan Bayern Munchen itu sudah ada di final stage, di tahap akhir. Itu untuk kontrak 5 tahun. 5 tahun apa 4 tahun tuh. Tapi kok aku ngeliat kayaknya gosip ini. Aku belum tahu. Inter masih menginginkan Trubin. Tapi yang setauku adalah Trubin ini sebagai proyek jangka panjang. Di sisi lain, Inter saat ke Jepang memakai Stankovic. Sepertinya Inter juga tidak mau terburu-buru deal dengan Sommer karena ibaratnya kayak gini, ayo kita lihat gimana Filip Stankovic. Kalau ternyata Stankovic lebih bagus dari perkiraan, bukan tidak mungkin Stankovic akan jadi kiper utama Inter walaupun saat ini kemungkinannya itu masih kecil. Maksudnya gini, kalau Stankovic itu bagus di Jepang, nggak perlu bagus banget ya, maksudnya menunjukkan sesuai standar bawah yang diharapkan oleh Inter, bisa jadi Inter akan nge-push untuk dapetin Sommer, tapi Trubin akan dibatalkan. Karena apa? Yang akan jadi kiper kedua itu adalah Filip Stankovic. Dan dalam 2 atau 3 tahun maka Filip Stankovic kalau lancar, dia akan diplot sebagai kiper utama. Itu salah satu skenario yang mungkin ya. Makanya Inter tidak terlalu ngotot untuk Trubin. Untuk Sommer juga tidak terlalu ngotot sambil memanfaatkan situasi di mana si Sommernya sendiri kan sudah pingin ke Inter kan. Itu sementara soal kiper. Nah, untuk di sektor striker,
Scamacca ngomong agak-agak nyombong nih. 100% yakin bahwa siapapun yang mengontrakku akan melakukan deal yang bagus. Aku lahir dan dibesarkan di jalan. Wah, gila. Padahal Scamacca musim lalu itu dari 27 penampilan cuma nyetak 8. Bahkan di Premier League, di Liga itu 16 kali tampil itu cuma 3 gol. Berarti 3 gol itu 13 pertandingan dia nggak ngegol. Walaupun ya di sisi lain harus kita akui memang dia agak sial juga. Sempat cedera yang lumayan serius. Tapi ya aku nggak ngerti kenapa West Ham kok mau ngambil si Scamacca ini 40 juta. Waktu itu ingat nggak, Inter kan juga mau, tapi Inter valuasinya di antara 20 sampai 25. Kalau aku ngeliat Scamacca ini kelasnya Pinamonti. Enggak jauh beda-beda. Jadi kalau kita bisa jual Pinamonti 20 juta itu harga yang wajar. Tapi kalau Scamacca kok 40 ya mungkin memang cuman ya ini klub Premier League ku nggak pakai otak kalau beli pemain. Nah, Inter kabarnya tertarik. Aku tidak terlalu masalah kalau Inter beli Scamacca asal harganya itu di kisaran 15 sampai 20. Karena ya jelas 40 itu overpriced, 30 pun masih sangat overpriced. Scamacca kalau kita perhitungkan dia sebagai striker ketiga atau bahkan mungkin keempat, nggak masalah. Makanya harganya ya mesti di sekitar 15 juta sampai 20. Untuk saat ini Ausilio sudah menegaskan bahwa target utama Inter di sektor striker itu tetap Balogun, dan kabarnya kemarin Zhang sudah kasih lampu hijau. Pokoknya dana 40 juta untuk beli striker sudah digituin sama si Stefan Zhang. Untuk saat ini Inter tampaknya masih bernegosiasi dengan Arsenal. Aku belum tahu bagaimana kelanjutannya, masih sesuai berita terakhir bahwa Inter 35 juta tambah 5 juta. Mungkin yang berat buat Arsenal itu adalah karena Inter minta nyicilnya 5 kali. Dan 5 kali ini dalam jangka waktu berapa lama itu juga nggak tahu. Jangan-jangan kayak KPR lagi 5 kali dalam 20 tahun. Lalu yang jelas kawan-kawan sudah tahu lah gimana pendapatku tentang Balogun. Aku sangat excited dengan penampilan Balogun. Apalagi, nah ini. Sebentar, sebelum itu kita bahas soal ini dulu. Juventus, ini masih ada kaitannya dengan Lukaku. Nah, perkembangan terakhir ternyata Juventus menginginkan Lukaku walaupun Vlahovic tidak dijual. Awalnya kan rencana mereka itu nunggu Vlahovic dijual dulu baru Lukaku, karena Vlahovic dipatok 80 juta, Lukaku mereka siap dengan 40. Nah, kabarnya ternyata sekarang Vlahovic cedera lagi. Jadi Juventus dipush oleh Allegri untuk mendatangkan Lukaku gitu guys. Nah, ini satu-satu terkuak. Ini yang ngomong bukan sembarang orang. Ternyata Lukaku dan Inzaghi sempat clash di dekat-dekat akhir musim kemarin. Penyebabnya itu adalah soal dia dicadangkan dan Dzeko dimainkan jadi starter. Ternyata ini satu persatu terkuak. Ini bisa jadi cuma gosip ya, tapi yang ngomong ini bukan orang sembarangan, yaitu Sebastian Frey. Dia ngomong gini, aku diberitahu atau ada yang memberitahuku bahwa tepat sebelum season atau musim kemarin berakhir itu ada clash antara Inzaghi dan Lukaku yang menyebabkan split ini. Nah, masalahnya waktu itu manajemen nggak ada yang tahu, bahkan media pun nggak ada yang tahu. Ini lumayan pintar mereka menutupi kalau benar ya. Tampaknya Inzaghi menganggap clash ini biasa saja. Kalau kawan-kawan ingat, Bastoni ketika diganti dia sempat nendang botol kayak gitu. Kemudian Dzeko juga sempat marah, tapi habis itu nggak ada kelanjutan. Mungkin Inzaghi nganggapnya kayak gitu. Ternyata Lukakunya baperan sampai dia nego sama Juve. Kalau gini sih kayaknya memang apa ya, Lukaku baper, kemudian dia menganggap apalagi ketika Thuram masuk tanpa ada angin, tanpa ada hujan, nampaknya dia semakin yakin bahwa posisi dia itu semakin terancam. Awalnya ketika Dzeko tidak memperpanjang kontrak, dia udah wah aku pasti jadi striker utama, tahu masuk Thuram. Nah, mungkin di situ. Jadi kombinasi dari berbagai sebab ini bikin Lukaku, coba cari yang lain, walaupun dia yang cuap-cuap sendiri bahwa hanya Inter, mata kau hanya Inter.
Alright, nah ini aku akan sedikit saja. Ini ada berita dari Sempre Inter mengutip dari Corriere della Sera. Bagaimana pemain baru di summer akan mempengaruhi permainan Inter musim depan. Dan ini persis sama dengan yang aku bilang di sekitar 2 minggu yang lalu, bahwa tampaknya Inter akan memainkan gaya sepak bola yang lebih agresif, lebih vertikal, dalam artian lebih banyak direct pass. Ini sangat kelihatan sih, makanya aku bilang aku waktu itu bikin analisa bukan analisa kaleng-kaleng, bukan sekedar asbun, karena memang arahnya itu ke sana. Dari kenapa Inter sangat ngebet datengin Lukaku, kemudian kenapa Dzeko dijual atau tidak diperpanjang, kemudian kenapa Brozovic juga dijual. Bahkan penjualan Brozovic ini kan ada kesan kayak Inter memaksakan, udah deh 18 juta udah dijual aja. Nah, kalau kalian tahu permainan Brozovic pasti ngerti banget, tipikal dia itu adalah memang banyak umpan-umpan pendek, back pass, horizontal ke kiri ke kanan, sambil menunggu benar-benar ada celah yang aman untuk melakukan umpan progresif ke depan. Sedangkan ketika Brozovic cedera, Inzaghi sudah mencoba model di mana permainan Inter itu lebih direct, lebih banyak umpan vertikal ke depan. Dan so far ini terbukti bagus, terbukti ketika kita menghadapi Barcelona kita bisa menang sekali, kemudian seri sekali. Kemudian setelahnya ya tembus sampai final kan. Dari final itu kan kalau nggak salah baru di semifinal atau perempat final ya Lukaku baru bisa main kan. Intinya lebih dari 50% permainan Inter musim lalu itu mengedepankan gaya yang lebih banyak vertikalnya, tidak seperti 2 musim lalu yang benar-benar kayak tiki-takanya Barcelona. Ya bilanglah tiki-taka KW Super lah gitu. Nah, dengan datangnya Thuram, kalau dibandingkan Dzeko ini kan aku sempat bilang Dzeko adalah playmaker ketiganya Inter Milan kan. Dzeko sangat tipikal, dia melakukan drop back, turun ke lapangan tengah untuk menciptakan apa yang namanya overload player. Kita yang memakai 5 pemain gelandang, 3 pemain tengah, karena yang 2 ini kan sayap. 3 kemudian ditambah dengan Dzeko itu jadi kita punya 4 pemain tengah. Nah ini yang namanya overload. Jadi dalam banyak kesempatan kita selalu unggul jumlah dibandingkan pemain lawan. Unggul jumlah, dan dalam situasi di mana kita unggul jumlah ya gampang sekali memainkan umpan-umpan pendek yang horizontal, nggak mesti ke depan. Nah sedangkan Marcus Thuram, bahkan ini juga sudah sangat kelihatan di ini kemarin, di pertandingan persahabatan kemarin, Marcus Thuram itu adalah tipikal pemain yang suka berada di situasi atau bahkan menciptakan situasi di mana dia akan duel 1 lawan 1 dengan defender. Entah dia menggiring ke arah pojok atau cut in dari daerah sayap. Nah ini kelihatan lebih direct lagi kan, ujung-ujungnya dia nggak sama kayak Dzeko yang kan turunnya ke tengah, kemudian di sana tektokan lagi. Kalau Thuram beda, dia mungkin beberapa kali akan turun ke tengah, tapi dia akan lebih banyak turunnya itu ke arah sayap. Dari sana akselerasi ke depan atau kasih direct pass lebih ke depan lagi. Onana juga, Onana ball playing goalkeeper atau sering disebut sweeper keeper, juga sering memainkan umpan-umpan pendek sesama back atau kadang ke arah gelandang bertahan. Cuma beberapa kali juga long ball ke depan. Tapi tipikalnya sama. Suka memainkan bola-bola pendek, memancing serangan musuh agar ke depan, baru kemudian bola dialirkan ke depan. Tapi kelihatannya musim depan kita akan melihat Inter yang memainkan sepak bola lebih cepat, mungkin semacam yang ditunjukkan oleh Liverpool. Inter akan banyak melakukan pressing dari depan, terutama oleh Lautaro. Ini kan sudah kelihatan dari mungkin sudah 3 musim ya Lautaro melakukan seperti ini. Kita lihat aja, aku sih nggak masalah yang manapun. Yang jelas selama itu Inter, aku akan selalu excited buat nonton. Oke guys, gitu dulu untuk konten kali ini. Terima kasih banyak buat kawan-kawan yang jadi member, yang kemarin nonton live sampai pagi. Terima kasih banyak, sampai jumpa di konten berikutnya. Ciao. Inter Milan di dadaku,
Biru hitam warna darahku, level winnernya Itali tidak pernah degradasi. Inter Milan kebanggaanku.